Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 331. Segera, Ye Chen memanggil api abadi, tergantung di tangan kirinya, dan memanggil guntur langit, tergantung di tangan kanannya. Kemudian, api peri dan guntur langit berubah bentuk, api peri berubah menjadi busur api, dan guntur langit menyatu menjadi panah guntur. Kaki kirinya ditekuk ke depan, kaki kanannya didorong ke belakang dan diluruskan, dan seluruh tubuhnya disandarkan ke belakang. Panah dewa sudah bertumpu pada tali busur, dan ditarik sangat dekat untuk membentuk bulan purnama. Busur dewa emas dan panah dewa hitam, sangat menyilaukan. Tiba-tiba, Ye Chen tampaknya telah melarikan diri ke konsepsi artistik misterius lainnya. Itu adalah penyihir hebat dari klan penyihir yang menembak matahari yang terik dengan busurnya. Dia menganggap Tao yang haus darah itu sebagai matahari yang terik di langit. Api dan guntur ilahi dipisahkan satu sama lain dengan satu anak panah. Dengan kicauan lembut di hati Ye Chen, dia melepaskan tali panah. Segera, panah ilahi yang gelap gulita langsung menuju ke langit, menembus kehampaan sepanjang jalan, mendistorsi ruang. Merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari belakang, pendeta Tao yang haus darah yang masih melawan Su Fu mau tidak mau memiringkan kepalanya, ketika dia melihat panah guntur melesat ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Di waktu normal, dia bisa dengan mudah memblokir serangan seperti itu. Tetapi kapan saat ini, dia bertarung dengan Su Fu, keduanya seimbang, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain, menjaga keseimbangan tertentu. Tapi sekarang, jika ada kekuatan eksternal yang mengganggu, bahkan jika serangannya tidak terlalu kuat, itu cukup untuk merusak keseimbangan saat ini. Begitu dia kehilangan angin, dia pasti akan ditelan oleh lautan api ungu Su Fu. Brengsek, ekspresi Tao yang haus darah berubah menjadi sangat jelek untuk sesaat, karena pertempuran dengan Su Fu sebelumnya, dia sepertinya tidak menyadari bahwa seseorang di belakangnya akan menyelinap ke arahnya. Keseimbangan tidak dapat dilanggar, pendeta Tao yang haus darah itu mendengus dingin, dan segera mengangkat jarinya dan mengeluarkannya, menghancurkan panah guntur Ye Chen. Tapi itu juga karena gangguan sesaatnya, lautan api ungu Su Fu langsung menang, menelan lautan darah dan api. Dia mencoba yang terbaik untuk membawa situasi pertempuran kembali ke keseimbangan itu lagi, tetapi dihancurkan oleh Su Fu dengan bersenandung. Pada saat ini, panah guntur kedua melesat ke dalam kehampaan, membuat Tao yang haus darah itu hampir muntah darah di tempat. Waktu Ye Chen sangat akurat, itu bukan pertempuran yang bisa dia ikuti, dan dia tidak mengharapkan serangannya untuk menghancurkan Taois yang haus darah. Yang harus dia lakukan adalah membuat masalah, untuk merusak keseimbangan antara yang haus darah. Taois dan Su Fu. Pendeta Tao yang haus darah itu sangat marah, mengangkat tangannya lagi, dan menghancurkan panah guntur berkeping-keping. Namun, hanya karena dia teralihkan lagi, lautan darah dan apinya sekali lagi ditelan 1 poin. Jika kemenangan dianggap 100%, maka dia hanya tersisa 40%, dan Su Fu menempati 60%. Selanjutnya, energi dan darah Ye Chen melonjak, dan dia menembakkan 3 panah guntur dalam satu nafas seperti binatang buas. Kali ini, Tao yang haus darah benar-benar memuntahkan darah. Jika dia terganggu saat ini, dia pasti akan benar-benar ditekan oleh Su Fu. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, pendeta Tao yang haus darah itu mengertakkan gigi dan hanya bisa membiarkan 3 anak panah guntur menembak ke arahnya. Di tempat, tubuh Tao yang haus darah itu ditusuk oleh 3 anak panah petir, dan darah yang keluar sangat indah. Di sini, Su Fu juga melihat petunjuknya, ada seseorang yang membantunya dalam kegelapan. Namun, dia tidak melihat ke bawah, karena dia tidak bisa terganggu sedikitpun. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh Tao yang haus darah sekaligus. Adapun mereka yang membantunya, belum terlambat untuk berterima kasih Tao yang haus darah. Di bawah, Ye Chen menarik busurnya dan mengatur panahnya lagi, mengarah ke kepala Tao yang haus darah, dan berkata dengan mencibir, "Kali ini, kamu tidak akan memblokirnya lagi." Tanda seru. Saat Ye Chen melepaskan tali panah, panah guntur hitam pekat melesat ke dalam kehampaan lagi, dan target terkunci di kepala Tao yang haus darah. Brengsek, pendeta Tao yang haus darah itu mengertakkan gigi dengan ekspresi ganas di wajahnya. Kali ini, dia harus memblokirnya. Jika kepalanya ditembak,
dia akan mati di tempat. Setelah menimbang bagian depan dan belakang, dia masih menamparkan petir Ye Chen dengan telapak tangan yang tiba-tiba, tetapi karena ini, darah dan lautan apinya ditelan oleh lautan api ungu Su Fu sebesar 70%. Pada saat ini, dia tidak dapat berdiri lagi, karena Su Fu telah mengambil 70% dari 100% peluang untuk menang. Su Fu, aku punya sesuatu untuk didiskusikan. Pendeta Tao yang haus darah itu ketakutan, dia benar-benar ketakutan. Aku tidak akan pernah mati. Su Fu, dia tidak mendengarkannya sama sekali, mendesak lautan api ungu untuk menelannya dengan panik. Maka kita semua akan mati bersama. Pendeta Tao yang haus darah itu meraung, membakar darahnya, dan nafas yang keras melonjak seketika, menghentikan kecenderungannya untuk ditelan oleh lautan darah dan api. Bersenandung, di bawah, Ye Chen membengkokkan busurnya dan memasang anak panah lagi, targetnya masih kepala Tao yang haus darah. Api dan guntur ilahi, dunia yang jauh dengan satu anak panah. Dengan kicauan lembut darinya, panah puncak ditembakkan lagi. Pendeta Tao yang haus darah itu meraung ke langit, dan ketika panah petir hendak menembus kepalanya, dia tiba-tiba mengelak, tetapi dia masih terkena, dan dadanya tertusuk oleh panah petir. Dan saat dia mengelak, lautan api ungu Su Fu menelannya dalam sekejap, menelan lautan darah dan apinya sekaligus, dan bahkan Tao yang haus darah yang kehilangan keseimbangannya juga ditelan. Tidak. Pendeta Tao yang haus darah itu mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih tidak bisa berdiri di lautan api ungu. Ledakan, lautan api ungu melintas dalam sekejap, dan seluruh kehampaan hancur dan hancur. Segera, sesosok berwarna darah jatuh dari langit. Itu adalah seorang Taois yang haus darah. Dia telah kehilangan wujud manusianya dan menghantam tanah dengan keras. Ambil hidupmu. Su Fu datang dengan pedang pembunuh berlumuran darah di tangannya. Aura pembunuhnya luar biasa. Aku akan datang. Kali ini, Ye Chen langsung melompat keluar, membawa saber Tyrannosaurus miliknya, dan berlari dengan terhuyung-huyung. Kamu Chen. Su Fu terkejut ketika melihat ini. Kamu masih hidup. Tuanku, aku sangat beruntung. Ye Chen mengibaskan rambutnya dengan dingin. Ini, bahkan konsentrasi Su Fu agak kacau saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih hidup, apalagi orang yang membantunya adalah orang yang dia pikir sudah mati. Ye Chen, tidak mungkin. Tao yang haus darah yang pingsan di tanah matanya melotot, dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen mencibir, murid darah itu secara tidak sengaja dihancurkan olehku. Oh tidak, itu harus disebut Pilgos. Dan hantu. Su Fu di samping mengubah ekspresinya lagi. Tidak mungkin, aku melihat hantu dan dibelah menjadi darah dan daging oleh telapak kepala sekte, bagaimana mungkin dia masih hidup? Tapi, Penatua dia bahkan mengakuinya sendiri. Ye Chen mengangkat bahu. Sejak pertama kali aku melihatnya di Danceng, dia menunjukkan niat membunuhnya kepadaku, dan aku selalu memiliki perasaan yang akrab tentang dia. Aku tidak tahu sampai setelah pertarungan bahwa ibunya benar-benar hantu pil. Masih ada hal-hal seperti itu. Su Fu menarik napas dalam-dalam, sedikit takut, jika itu benar-benar hantu pil, maka Ye Chen masih hidup sekarang, itu benar sekali. Sebuah keajaiban dari keajaiban. Bagaimana anak ini bertahan hidup? Untuk sesaat, mata Su Fu tertuju pada Ye Chen, dan dia bisa membayangkan bahwa Ye Chen pasti telah melalui pertempuran tragis untuk bertahan hidup. Ye Chen tidak memperhatikan perubahan di mata Su Fu, dia telah memotong kepala Tao yang haus darah dengan pisaunya. Mengingat ketakutan akan peristiwa aneh kebangkitan hantu alkimia, dia hanya mengorbankan api peri, membakar tubuh Tao yang haus darah menjadi kehampaan, dan kemudian mengambil tas penyimpanan Tao yang haus darah dengan satu tangan. Penatua, bagaimana dengan Anda 7 dan 3? Memegang tas penyimpanan, Ye Chen menyeringai. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Su Fu tersenyum, lalu merentangkan telapak tangannya, dan api ungu melayang di telapak tangannya. Mengapa itu menjadi api sungguhan? Ye Chen tertegun, bukankah itu api bumi? Petik 2, aku menelan api neraka darahnya, dan api bumi secara alami meningkat menjadi api sungguhan. Su Fu tersenyum untungnya, ini keberuntungan, bagi alkemis, ini pasti hal yang luar biasa. Tidak heran kamu begitu murah hati. Ye Chen menatap api ungu dengan mata bulatnya yang besar. Ayo pergi. Su Fu menyingkirkan Zi Huo,
dan kemudian dia tidak lupa memegang dadanya, jantungnya masih berdetak kencang. Kamu bajingan kecil, mengapa begitu menakutkan ketika aku keluar bersamamu sekali? Jika kamu mati, kedua saudari junior harus bekerja keras saat kamu kembali. Petik 2. Oke, aku tidak menyalahkanmu. Ayo pergi, ya. Apakah kamu sudah maju ke alam yang sejati? Bab 332. Saat fajar, keduanya berhenti di sebuah kota kuno. Pernahkah kamu mendengar bahwa Hao Tianchen telah disegel sebagai orang bijak alkimia? Ye Chen mendengar suara seperti itu begitu dia memasuki kota kuno. Apakah itu pejalan kaki atau warung teh pinggir jalan? Pada dasarnya dia bisa mendengar suara tentang dia. Hao Tianchen, orang bijak dari alkimia, luar biasa. Kamu pikir aku tidak bisa melahirkan anak yang begitu baik, tapi ku dengar orang-orang dari keluarga Hao Tian mencari Hao Tianchen itu di seluruh dunia. Orang yang mengetahui masalah itu berkata, baru tadi malam, apakah mereka pergi ke Danceng? Petik 2. Orang-orang dari keluarga Hao Tian pergi ke Danceng tadi malam. Ini terlalu dini, kalau tidak dia mungkin akan dibawa kembali ke Beihu untuk mengenali ayahnya. Petik 2. Nah, kamu benar-benar populer kali ini. Su Fu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Ini Hao Xiansen yang terbakar di malam hari. Ye Chen menyeringai, jangan katakan itu, aku sangat suka gelar Pilsein. Dua saudari junior dan kepala junior pasti akan senang ketika mereka mengetahuinya. Petik 2, maka harus ada hadiah, kan? Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum, senior dan Chen meminta saya untuk meninggalkan sekte. Saya tidak setuju untuk menjadi penguasa dan city berikutnya, dan master-master dan mereka tidak menghadiahi saya. Sebagai hadiah, apa yang baru saja kamu katakan? Su Fu sudah berhenti, menatap lurus ke arah Ye Chen, dan Chen ingin kamu menjadi penguasa kota dan city berikutnya. Ya, Ye Chen mengangguk, aku tidak setuju. Sial, Su Fu terlalu bersemangat. Su Fu tanpa sadar bersumpah, kamu bajingan yang hilang. Petik 2, aku mengerti. Ye Chen menyeret mengikuti Su Fu ke tengah kota, tapi dia meminta saya untuk meninggalkan sekte asli saya. Bagaimana saya bisa bersedia melakukannya? Juga, sebagai penguasa kota dan, saya tidak dapat berpartisipasi dalam perselisihan antara kekuatan utama di Dacu, dan saya bisa jangan lakukan lagi. Mungkin saat kita Heng Yue akan memulai perang dengan Zheng Yangzong, aku tidak bisa hanya menonton. Kata-kata Ye Chen membuat Su Fu tertegun sejenak. Su Fu tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen akan memiliki kasih sayang yang begitu dalam pada Heng Yue, dan terlebih lagi, dia memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh terlalu banyak anak muda. Penguasa kota dan, sungguh suatu kehormatan tertinggi. Su Fu berpikir bahwa jika dia dulu, akan sangat sulit untuk menahan godaan seperti itu. Guru, bagaimana perasaan Anda jika Anda mendengar kata-kata ini? Untuk sesaat, Su Fu berpikir tentang Guru Tongsuan. Dibandingkan dengan Yin Ziping, Ye Chen adalah kandidat terbaik untuk putra suci dari awal sampai akhir. Pada masa depan, guru kepala Heng Yue juga harus menjadi Ye Chen, karena dia dapat melindungi rumahnya dengan nyawanya. Hei, Su Fu menghela nafas, dan mengikuti Ye Chen ke dalam susunan teleportasi. Setelah itu, keduanya pulang dengan lebih lancar, dengan bantuan lebih dari selusin susunan teleportasi. Pada malam hari, Gunung Lingshan dari sekte Heng Yue tampak jauh di mata mereka berdua. Di sini, Su Fu telah menyingkirkan pedang terbangnya, dan memegang Ye Chen di satu tangan. Dia terbang ke sekte Heng Yue seperti pelangi dan mendarat di puncak Yunfei. Wow, begitu dia mendarat, Ye Chen menghirup udara dalam-dalam dari puncak Yunfei. Lebih baik berada di rumah. Saatnya melepas topeng ini. Ye Chen melepas topengnya, dan kemudian dia tidak melakukannya. Tak lupa melepasnya untuk waktu yang lama, dia menyisir rambutnya dengan anggun. Kamu Chen, pergi ke hutan bambu kecil dan tunggu aku. Segera, suara wanita halus keluar dari paviliun gadis giok, dan Chu Suaner yang berbicara. Dimengerti, Ye Chen terkekeh, dan lari dalam sekejap mata. Kakak Su, setelah Ye Chen pergi, Chu Suaner keluar dari paviliun Yunfei dengan ekspresi jelek. Saudari junior, sesuatu terjadi pada zonnya. Su Fu menatap Chu Suaner dengan sedikit cemberut. Chu Suaner mengangguk, seperti yang Anda dan saya pikirkan, tuan rumah, Yin Ziping, bertindak terlalu jauh. Petik 2, apa yang dia lakukan? Wajah Su Fu berangsur-angsur menjadi gelap. 3 hari yang lalu,
dia memperkosa seorang murid perempuan dari puncak Yuling. Apa? Wajah Sufu tiba-tiba menjadi dingin. Di mana dia? Apakah dia sudah dihukum? Petik 2. Tidak. Ekspresi Chu Xuaner juga menjadi dingin. Guru dan yang lainnya menekan masalah ini. Dan murid perempuan yang diperkosa dan diperkosa juga dikirim keluar dari sekte semalaman ke aula cabang ke-9 dari sekte Heng Yue. Saya, apa gunanya menjadi penjahat seperti itu? Sufu mendengus dingin. Orang-orang tua itu benar-benar buta. Apa yang kita khawatirkan akhirnya terjadi. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia, hak kakak laki-laki penanggung jawab telah banyak dibatasi. Tetapi tuan dan yang lainnya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi segala sesuatu yang menyentuh tuan rumah. Kadang-kadang bahkan kakak senior yang bertanggung jawab tidak diperbolehkan untuk campur tangan, seperti halnya dia memperkosa seorang murid perempuan. Hanya saja setelah dihukum karena menghadap tembok selama 1 hari, dia dibebaskan keesokan harinya. Petik 2. Saya akan berbicara dengan guru, kata Sufu dengan dingin, dan hendak berbalik dan pergi. Kakak senior Su. Chu Xuaner menghentikan Sufu, tidak ada gunanya, bahkan kakak senior yang bertanggung jawab tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kita. Sialan, jangan beritahu Ye Chen tentang ini, Chu Xuaner berbisik, karena murid perempuan itu, Nangong Yue, kepala murid dari puncak Yuling, pergi ke Yin Ziping untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi hampir mati. Setelah itu, kecuali Ye Chen dan Liu Yi, yang dalam retret, semua 9 Master Heng Yue dikalahkan olehnya. Dia menjadi cacat, dan Ye Chen dan teman-temannya tidak jauh lebih baik. Petik 2. Tuan rumah, sungguh tuan rumah. Sufu sangat marah, dan menghancurkan batu di sampingnya dengan telapak tangan. Saudaraku, yang ingin aku katakan adalah, jangan beritahu Ye Chen tentang Ni Feng dan yang lainnya. Dengan temperamennya, dia pasti akan menemukan Yin Ziping untuk menyelesaikan masalah ini. Dia pasti akan menjadi sasaran kekuatan lain. Chu Xuan, berkata perlahan, pada saat itu, saya akan menyegel seluruh puncak Yunfei, dan saya tidak akan membiarkan dia turun gunung. Hidup, Sufu mengambil napas dalam-dalam, dia akan tahu cepat atau lambat. Petik 2, untuk saat ini, hanya itu yang bisa kita lakukan. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya tanpa daya, dibandingkan dengan Ye Chen, tuan dan yang lain masih akan memilih untuk melindungi tuan rumah. Bantu orang tua itu, Ye Chen pasti akan dihukum. Kamu tidak bisa memanjakan diri secara membabi buta. Sufu mendengus dingin, baru saja menjadi nyonya rumah Tuhan sangat melanggar hukum. Akan baik-baik saja di masa depan, kita harus bersatu dan menyingkirkan putra suci Yin Ziping dibandingkan dengan dia, seorang penjahat. Ye Chen adalah kandidat yang paling cocok. Petik 2, mungkin, Chu Xuaner berbisik, kakak laki-laki, Yin Ziping saat ini memang sangat kuat. Tuan rumah dengan 90% kecocokan hanya tingkat kedua dari alam yang sejati, tetapi kekuatan tempurnya tidak lagi berada di tingkat kelima. Alam yang sejati, di bawah tubuh Xuanling yang berat, potensinya yang membuat guru dan yang lainnya melindunginya tanpa keraguan. Bahkan jika dia melakukan kejahatan serius, dia akan membantunya menekannya. Tanpa dukungan para tetua, bagaimana bisakah muridku bertarung dengannya? Kalau begitu gunakan gelar dan Seng untuk bersaing dengannya. Sufu menarik napas dalam-dalam. Dan Seng, Chu Xuaner sedikit mengernyit, pil sage apa, bukankah pil sage Hao Tian Chengye? Sufu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saudari muda. Hao Tian Chengye itu adalah Ye Chen. Petik 2, ini, Chu Xuaner sedikit tercengang ketika mendengarnya. Titik, itu pasti kebetulan, atau kecelakaan. Untuk menyembunyikan identitasnya, Ye Chen dengan santai mengarang nama keluarga. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Dacu Tere benar-benar keluarga seperti itu, dan dia adalah Hao Tian Chengye setelah beberapa kunjungan. Dan, ada hal lain seperti ini. Wajah Chu Xuaner menjadi sedikit menarik. Dia adalah murid paling menakjubkan yang pernah saya lihat, tidak ada bandingannya. Mata Sufu penuh dengan seru, dia menarik jiwa naga dari leluhur Pil dan diberi nama Pil Sage. Gelar seperti itu telah melampaui Raja Pil di masa lalu. Petik 2, Hao Tian Chengye, orang bijak alkimia, ternyata adalah muridku. Chu Xuaner mau tidak mau melihat ke arah Xiao Zulin, matanya penuh keterkejutan. Bukan gelar Pil Sage yang paling membuatku nyaman. Sufu menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke arah Xiao Zulin, agar tidak meninggalkan Heng Yue,
dan bertarung berdampingan dengan Heng Yue di masa depan. Dia dengan tegas menolak menjadi penguasa kota Danceng berikutnya. Pendapatnya, kemuliaan tertinggi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebuah rumah. Petik 2. Dia, tubuh halus Cusuaner bergetar, dan bunga emosi yang tersembunyi di hatinya perlahan mekar mengikuti kata-kata Sufu. Bab 333. Pada malam hari, Ye Chen berlari kembali ke hutan bambu kecil. Haha, datang lagi. Sebelum memasuki hutan bambu kecil, dia mendengar suara seperti itu. Sedikit terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah, maju 2 langkah, dan melihat ke dalam hutan bambu kecil. Dia melihat sosok Hua dan Xian, dan keduanya bekerja sama untuk melawan boneka manusia itu. Berlatihlah dengan sangat keras. Ye Chen tersenyum, dan mengalihkan pandangannya dari Hua ke Xian. Xian Rei berkeringat deras, dan tubuhnya dalam keadaan tertekan, tetapi dia masih bisa menyerang dan bertahan dengan baik. Metode rahasia pertarungan jarak dekat dengan amukan binatang itu digunakan dengan sangat terampil. Setiap kali dia menggunakan tinjunya dan kaki, itu diiringi dengan raungan binatang. Yang terpenting ya, dia masih memakai cincin gravitasi di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Tingkat keempat kondensasi Qi, ini baru beberapa hari. Melihatnya, Ye Chen, seorang jenius seperti monster, tidak bisa menahan nafas. Bakat kultivasi Xian jauh melebihi harapannya. Ledakan, ledakan, pound. Ketika Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, Hua dan Xian mulai menembak ke kiri dan ke kanan lagi, dan boneka tingkat manusia yang dipukulnya terus mundur. Monster, Ye Chen menghela nafas lagi, dan berjalan ke hutan bambu kecil. Hah, begitu Ye Chen masuk, Xian hanya bisa menghela nafas kecil, lalu buru-buru menghentikan gerakannya, dan datang memantul ke depan, seperti peri, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen. Tuan, kamu kembali. Kakak, Hua juga menyingkirkan batang besi hitam dan berlari, memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju dengan jujur. Sepertinya kalian semua bekerja keras saat aku tidak ada. Ye Chen tersenyum. Lalu apakah tuannya mendapat hadiah? Xian menyeringai. Ya, tentu saja. Ye Chen tersenyum, dan mengeluarkan pedang roh yang indah dengan jentikan tangannya. Pedang roh bersinar dengan kecemerlangan saat ini, dan ada 2 kata yang terukir di gagangnya, Ling Suang. Ini adalah apa yang dia lakukan untuk Xian, pedang spiritual yang dibuat khusus, menggunakan banyak bahan langka. Ling Suang Jian, aku akan menghadiahimu. Ye Chen menyerahkan pedang roh itu kepada Xian. Oke, aku juga punya pedang roh. Gadis kecil itu sangat senang, dia tidak sabar untuk melarikan diri, dan mulai menari dengan pedang Ling Suang di tangannya. Bayi harimau, ini untukmu. Ini, Ye Chen dia menyerahkan sebuah gulungan kuno kepada Hua, yang merupakan metode misterius tentang tongkat, yang dia temukan khusus untuk Hua di Pil City. Tongkat dan sapu. Melihat 4 kata pada gulungan kuno itu, mata Hua langsung berbinar, dan dia tersenyum jujur. Terima kasih, kakak. Masih ada ini, ambillah. Tas-tas itu diserahkan kepada Xian dan Hua masing-masing. Ye Chen membelinya di Danceng dengan harga tinggi. Dia punya uang, beli semuanya. Terima kasih tuan, terima kasih kakak. Oke, itu saja untuk hari ini. Mari kita semua kembali dan istirahat. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan. Kedua lelaki kecil itu sangat senang, dan mereka berlari ke dalam rumah dengan tas penyimpanan di tangan mereka. Melihat kedua lelaki kecil itu, Ye Chen linglung sejenak. Memikirkan diri saya saat itu, ketika Tuan memberi saya hadiah kecil, saya akan sangat bahagia sehingga saya tidak bisa tidur sepanjang malam, dan saya bahkan akan tersenyum bodoh dalam tidur saya. Mengumpulkan pikirannya, Ye Chen meletakkan tas penyimpanan berisi ramuan yang memperpanjang hidup di depan pintu Zhang Fengnian, tetapi dia tidak membangunkan Zhang Fengnian. Setelah melakukan ini, Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Segera, Cusuaner muncul di hutan bambu kecil seperti embusan angin. Tuan, rindu aku. Ye Chen terkekeh dan berlari tersentak. Hao Tianchenyai, orang bijak alkimia. Cusuaner memandang Ye Chen sambil tersenyum. Aku bahkan tidak tahu bahwa muridku begitu kuat. Petik 2. Penatua Su sudah memberitahumu. Ye Chen menyeringai. Dia tersenyum dan menggosok tangannya lagi. Apakah ada hadiah atau sesuatu? Misalnya, biarkan aku melihat apakah kamu melepas pakaianmu, atau kamu bisa tidur denganku. Aku sudah tidak melihatmu selama beberapa hari, dan kulitku gatal lagi. Cusuaner tersenyum dan menatap Ye Chen dengan penuh minat.
Tidak buruk, Ye Chen tertawa datar. Oke, mari kita mulai bisnis, kata Cusuaner sambil mencari tempat yang nyaman. Dan kemudian saya memandang Ye Chen, mulai malam ini, puncak Yunfe akan ditutup, dan Anda tidak diizinkan turun gunung tanpa perintah saya. Mendengar ini, Ye Chen tertegun. Untuk mengapa? Tidak ada alasan. Cusuaner berbisik, kamu hanya perlu ingat, jika kamu ingin turun gunung, kamu harus mendapatkan persetujuanku. Petik 2. Lalu, berapa lama gunung akan ditutup? Petik 2. Sampai Linger meninggalkan bea cukai, kata Cusuaner dengan santai. Lalu kapan dia akan meninggalkan bea cukai? Ye Chen menatap lurus ke arah Cusuaner. Aku tidak tahu. Kata-kata Cusuaner membuat sudut mulut Ye Chen berkedut lebih dari selusin kali. Aku membawa kembali banyak harta dari Danceng ke Xiong Er dan yang lainnya. Kamu tidak akan membiarkan dia berlari untuk mengambilnya. Selain itu, kita sudah lama tidak bertemu, dan aku masih ingin memiliki minum bersama mereka. Saya akan memberikan harta yang Anda bawa kepada mereka untuk Anda. Cusuaner berkata, jika Anda butuh sesuatu, saya akan membantu Anda membelinya. Sedangkan untuk minum, jika Anda ingin minum, Tuan, aku akan menemanimu minum. Petik 2. Kenapa aku merasa seperti tahanan rumah? Ye Chen menggaruk kepalanya. Oke, ayo istirahat. Di sini, Cusuaner sudah bangun. Tuan, tunggu. Ye Chen buru-buru meraih Cusuaner, lalu menyeringai, aku juga membawakanmu hadiah. Oh, Cusuaner mengangkat alisnya yang cantik, dan memandang Ye Chen dengan penuh minat, apa yang kamu bawa ke Tuan? Petik 2. Barang bagus. Ye Chen terkekeh, dan mengeluarkan pakaian peri berwarna-warni yang dibeli di Pavilion Phoenix dengan jentikan tangannya keluar. Tak perlu dikatakan lagi, ketika melihat gaun peri warna-warni ini, sebuah cahaya melintas di mata indah Cusuaner. Secara alami, dia juga melihat keistimewaan gaun peri warna-warni itu, jadi dia tidak bisa tidak kagum karenanya. Berwarna-warni, bukankah itu cantik? Ye Chen terkekeh. Itu tidak murah. Cusuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. 500.000. 500.000. Cusuaner tidak bisa menahan keterkejutannya dengan tekadnya, dan menatap Ye Chen dengan keras. Nak, belilah sepotong pakaian seharga 500.000 yuan, apakah kamu anak yang hilang? Ye Chen menyeringai, selama Tuan menyukainya, aku akan membelinya seharga 5 juta yuan. Petik 2. Mendengar ini, Cusuaner hendak berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, yang bisa dia rasakan hanyalah rasa manis di hatinya. Ayo, pakai, pasti cantik, hehehe. Ye Chen sudah menjejalkan pakaian peri berwarna-warni ke tangan Cusuaner. Oke, Cusuaner menatap Ye Chen, tidak bisa menahan senyum, lalu menjentikkan tangannya dengan ringan, dan berbalik dalam lingkaran, gaun peri berwarna-warni sudah ada di tubuhnya. Saya harus mengatakan, Cusuaner, mengenakan gaun peri warna-warni, sangat indah, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh awan warna-warni, setiap helainya sangat cantik, dia seperti peri di 9 dunia, suci dan tanpa cacat, dengan wajah tiada taraf, dia adalah peri yang sempurna. Ini sangat cantik. Ye Chen terlihat sedikit mabuk, dan dia tertegun di sana. Di sini, Cusuaner berhenti setelah berbalik di tempat, dan pakaian peri itu otomatis tanpa angin, dan cahaya warna-warni tampak cantik di malam yang gelap. Sudahkah kamu cukup terlihat? Melihat Ye Chen menatapnya, Cusuaner tersenyum dengan tidak wajar. Aku tidak pernah merasa cukup. Ye Chen menyeringai, mulut yang malang. Cusuaner tersenyum manis, seperti kembang sepatu yang mekar, sangat menawan. Oh ya, dan ini. Ye Chen mengeluarkan jepit rambut manik giok Phoenix lainnya, dan tersenyum, hanya Cusuaner yang paling cantik yang layak mendapatkan gaun peri warna-warni yang tak tertandingi dan jepit rambut manik giok Phoenix ini. Petik 2. Pergi ke Danceng, kamu telah belajar banyak kata cinta. Cusuaner tersenyum lembut, tetapi masih mengambil jepit rambut Feng Yusu. Apa yang saya katakan itu benar. Petik 2. Ya, aku percaya begitu. Cusuaner tersenyum manis, lalu berbalik dengan lembut. Cusuan, di belakangnya, Ye Chen berseru, jika kamu memakai jepit rambut manik giok Phoenix, kamu akan menjadi pengantinku. Petik 2. Aku tidak mendengarnya. Cusuaner tidak berhenti, tetapi samar-samar dia bisa melihat bahwa di bawah sinar bulan, dia tersenyum ringan, dan ada sedikit cahaya merah di wajahnya yang tak tertandingi, yang benar-benar memesona. Bab 334. Setelah Cusuaner pergi,
Ye Chen terkekeh, tetapi bukannya beristirahat, dia memanggil Xianhuo Tianlei. Segera, Xianhuo Tianlei berubah menjadi tubuh Xianhuo Dao dan tubuh Tianlei Dao. Semuanya sudah siap. Ye Chen memandang mereka berdua. Selanjutnya, aku akan menyampaikan semua teknik rahasia yang aku tahu kepadamu. Jangan malas. Tapi mereka semua tersenyum. Segera, Ye Chen menutup matanya, mengumpulkan semua teknik rahasia yang telah dia kuasai sejak dia mempraktikkan Taoisme ke dalam konsepsi artistik, dan meneruskannya ke tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao dalam bentuk kesadaran spiritual. Ye Chen tahu bahwa tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Tianlei tidak lemah, tetapi mereka tidak memiliki teknik rahasia yang kuat dan teknik yang mendalam. Jika mereka memiliki banyak teknik rahasianya malam itu, mereka tidak akan dikalahkan oleh dua penyihir darah itu. Kembali ke bentuk semula. Segera, tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao duduk di sana bersila, terus-menerus memahami teknik rahasia dan kekuatan supernatural Ye Chen. Di malam hari, Heng Yue Zong tidak damai. Di puncak gunung sekte Heng Yue, terdengar suara tangisan seorang wanita. Baru ketika dia semakin dekat dia menyadari bahwa itu adalah murid perempuan yang acak-acakan, wajahnya sudah penuh dengan air mata. Aku beruntung bersamamu, ini kehormatanmu. Sebuah suara samar terdengar, dengan lelucon, Yin Ziping bersandar di kursi, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Aku putra suci Heng Yue, mulai sekarang seluruh Heng Yue itu semua milikku. Jadi saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana. Sebaiknya Anda menelan apa yang terjadi malam ini, atau Anda akan membuat saya tidak bahagia. Putra suci, Anda tahu konsekuensinya, mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, dia berlari keluar, air mata penghinaan di seluruh wajahnya. Setelah murid perempuan itu pergi, sesosok tubuh masuk, pertama-tama memberi hormat kepada Yin Ziping, dan kemudian berkata dengan nada menyanjung, tapi saya tidak tahu murid perempuan puncak mana yang diinginkan putra suci selanjutnya, saya akan menggantinya nanti. Anda tangkap saja. Yin Ziping memutar jari di ibu jarinya dengan santai, dan tersenyum tipis. Kong Chao, ku dengar pria gendut bernama Xiong Er punya istri bernama Tang Ruxuan. Aku tidak tahu apakah ada hal seperti itu. Tang Ruxuan, Kong Chao mengerutkan kening, putra suci, bahwa Xiong Er berasal dari keluarga Xiong di Xinjiang Selatan, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menyentuh menantu perempuan mereka? Keluarga Xiong di Xinjiang Selatan. Yin Ziping tertawa menggoda, bahkan Nyanding Tian tidak bisa menyentuhku. Mereka bukan apa-apa, pergi dan tangkap aku. Jika terjadi kesalahan, orang-orang tua itu akan mengurusnya. Ingat, tangkap mereka secara diam-diam, jangan terlalu mencolok. Petik 2. Ya, Kong Chao menjawab, berbalik dan berjalan keluar. Setelah Kong Chao pergi, Yin Ziping tersenyum menggoda lagi, dengan senyum cabul di wajahnya. Tang Ruxuan, aku akan membiarkanmu dan selangkanganku mengeluh sampai mati. Ye Chen, aku ingin lihat berapa lama aku bisa bersembunyi. Hehehe. Petik 2. Di tengah malam, aula para tetua sekte Heng Yue penuh dengan sosok. Pendeta Tong Xuan masih duduk kokoh di posisi tertinggi aula, wajahnya penuh keagungan. Di keduanya sisi bawah, ada penatua tertinggi dari sekte Heng Yue. Dan di bawah, ada lebih dari selusin sosok berdiri. Jika Anda melihat lebih dekat, bukankah mereka Nyanding Tian, Su Fu, Chu Xuaner, Dao Xuan, Feng Wuhen dan yang lainnya? Apa yang kamu bicarakan? Tanda tanya. Tuan Tong Xuan memandang mereka dengan ekspresi muram. Apakah Anda mengabaikan saya atau Dewan Tetua dengan menyingkirkan Yin Ziping sebagai putra suci? Petik 2. Guru adalah pelajaran. Yang Ding Tian buru-buru berkata, fakta telah membuktikan bahwa Yin Ziping tidak layak menjadi putra suci Heng Yue. Petik 2. Maka kamu harus membicarakannya, dia tidak layak. Tuan Tong Xuan mendengus dingin. Dia melanggar hukum. Sebelum Yang Ding Tian membuka mulutnya, Dao Xuan berbicara. Sejak dia meninggalkan bea cukai, dia tidak bermoral. Dia memperkosa seorang murid perempuan dari sekte persinahan. Dia tidak layak atas kejahatan ini. Petik 2. Itu bukan salahnya. Master Tong Xuan berkata dengan suara yang dalam, murid perempuan dari puncak Yuling itu telah mengakui bahwa dia merayu tuan rumah. Tuan, salah siapa itu? Kami diam-diam sadar. Su Fu berkata, dan nadanya dingin, apakah kamu tidak takut bahwa para murid sekte akan kedinginan oleh pembalikan yang benar dan salah? Apakah kamu tidak takut patah hati? Petik 2. Apakah kamu menanyaiku?
Tuan Tongsuan sedikit menyipitkan matanya, dan nadanya menjadi semakin dingin. Saya tidak ingin menanyai siapapun, murid ini hanya mendiskusikan masalah ini. Su Fu berkata dengan ringan, dia sangat tidak tahu tentang peraturan sekolah dan memperkosa dan mencemarkan sesama murid. Dia tidak layak menjadi putra suci Heng Yue, dan dia akan menjadi lebih tidak layak di masa depan guru kepala Heng Yue. Petik 2. Sombong. Pendeta Tongsuan menamparkan kursinya dan berdiri tiba-tiba, berteriak, dia adalah tuan rumah yang 90% kompatibel, dan dia akan melindungi Heng Yue di masa depan. Jika dia membuat kesalahan kecil, kamu akan dihukum. Apakah kamu memegangnya? Kesalahan kecil. Dongfang Yuling, penguasa puncak Yuling, mencibir, mengangkat pipinya, dan menatap langsung ke arah guru Tongsuan dengan matanya yang indah. Guru, apakah benar di mata Anda, yang disebut kehidupan manusia apakah itu juga kesalahan kecil? Sejak Yin Ziping meninggalkan adat, salah satu murid perempuan puncak Yuling saya meninggal, satu terluka dan satu diasingkan. Segera, Tuan Tongsuan berteriak keras, menyebabkan seluruh aula bergemuruh. Dia adalah leluhur Heng Yue, dan keagungan tertingginya tidak dapat dilanggar. Dia tidak pernah diberitakan seperti ini. Yuling, dia adalah seorang master, apakah dia tidak tahu bagaimana menghormati tuannya? Di sisi lain, seorang penatua tertinggi berkata dengan suara yang dalam. Hormati guru dan hormati jalannya. Dongfang Yuling mencibir, menatap langsung ke arah yang lebih tua, berani bertanya pada pamanku, bisakah aku mendapatkan kembali kehidupan muridku dengan menghormati guru dan caranya? Kamu adalah seorang guru, dan kamu melindungi pendosa seperti ini. Mari kita bagaimana saya bisa menghormati kalian semua. Kamu, tetua tertinggi tersipu mendengar kata-kata Dongfang Yuling. Segera, suasana di aula ditekan hingga ekstrim. Pada akhirnya, Yang Dingtian yang mendongak dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, Guru, semua tuan dan paman, kami sangat menyarankan agar Yin Ziping disingkirkan dari posisi putra suci, dan biarkan Ye Chen dari puncak Yunfei melakukannya. Petik 2. Ye Chen? Ini Ye Chen lagi, entah kenapa melahirkan seorang anak kemarahan yang mengerikan. Mengapa dia harus menjadi putra suci Heng Yue? Pendeta Tongsuan berteriak dengan marah, memelototi Yang Dingtian dan yang lainnya. Karena dia adalah Pil Sage. Lagi pula, Su Fu berkata dengan ringan, dia adalah Hao Tian Chenye yang dikabarkan, penguasa kota Pil secara pribadi meminta gelar untuknya, kualifikasi ini. Petik 2. Ye Chen adalah Hao Tian Chenye. Tiba-tiba, ada keributan di aula. Apakah dia dari keluarga Hao Tian? Ini, petik 2, murid Heng Yue saya benar-benar menghasilkan Pil Sage, dan gelar itu bahkan lebih tinggi dari Pil King. Petik 2, kalau begitu, bukan tidak mungkin dia menjadi anak Heng Yue. Petik 2, kurasa tidak. Dibandingkan dengan Ye Chen, menurutku pembawa acara Yin Ziping, yang 90% cocok, adalah kandidat yang paling cocok. Ternyata kamu menungguku di sini. Tongsuan realistis di kursi tinggi memandang Yang Dingtian dan yang lainnya dengan mencibir. Dia bisa melihat bahwa kunjungan mendadak mereka di tengah malam dan menjadikan Ye Chen sebagai putra suci adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Saya harap guru berpikir dua kali. Yang Dingtian menangkupkan tangannya satu demi satu, potensi Ye Chen tidak kalah dengan Yin Ziping. Petik 2, saya tidak akan setuju. Taois Tongsuan berteriak tanpa berpikir, bahkan jika dia adalah seorang suci alkimia, tidak peduli seberapa tinggi potensinya, dapatkah dia dibandingkan dengan tuan rumah dengan kecocokan 90%. Petik 2, Pendeta Tongsuan benar-benar marah kali ini. Yang Dingtian dan yang lainnya berkumpul di sini, tampak seperti memaksa istana. Mereka menyinggung Yang Mulia lebih dari sekali, yang membuatnya sangat marah. Dia tidak pernah dibantah oleh murid-muridnya seperti ini sebelumnya. Kemarahannya membuatnya menuding Ye Chen. Karena Ye Chen, Yang Dingtian dan yang lainnya menentangnya berulang kali. Meskipun Ye Chen memiliki potensi besar, dia tetap mendukung Yin Ziping. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang itu membuktikan bahwa orang yang akan menjaga Heng Yue di masa depan adalah Yin Ziping yang dia pilih, bukan Ye Chen yang dipilih oleh Yang Dingtian dan yang lainnya. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia benar, dan keagungannya tidak dapat dilanggar. Berpikir dua kali, Yang Dingtian dan yang lainnya berlutut di tanah dengan satu lutut. Jangan berpikir dua kali, saya tidak akan setuju. Teriakan marah Tongsuan bergema di aula tanpa batas, dengan keagungan yang tak tertahankan.
putra suci Heng Yue hanya akan menjadi Yin Ziping. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan pikiranmu dengan sia-sia. Petik 2. Tuan, mundur, jangan bahas masalah ini lagi, Ham. Bab 335. Beri aku energi, jangan malas. Di hutan bambu kecil, Ye Chen belum tidur. Taois berputar-putar. Tuan, saya telah menyampaikan semua yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Apakah Anda akan bertarung dengan saya di masa depan? Petik 2. Hati-hati, jangan biarkan aku lolos. Titik. Ye Chen memanggil boneka Zixuan dengan jentikan tangannya. Zixuan yang tidak mendapat perintah apapun, masih berdiri di sana seperti tiang kayu, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Namun, meskipun dia tidak bergerak, dia diam-diam menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan yang jatuh. Cahaya bintang dan cahaya bulan yang ditaburkan di tubuhnya diam-diam menyatu ke dalam tubuhnya, yang sangat aneh. Ini benar-benar bagus. Ye Chen menggosok dagunya dan melihat Zixuan dari atas ke bawah. Yah, aku akan menukarmu jimat pengumpul roh tingkat tinggi, jimat roh misterius dan jimat senjata suatu hari nanti. Tidak apa-apa, aku punya uang. Titik. Engah. Di puncak api Heng Yue Zong, si Tunan di ranjang rumah sakit menyemburkan darah lagi. Nenek, si Tunan mengutuk, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menuangkan seteguk anggur lagi ke mulutnya. Aku sangat terluka, aku masih minum. Di samping, Ye Ruxue segera mengambil labu anggur darinya, dan kemudian menatap si Tunan dengan keras. Sialan dirugikan, si Tunan mengutuk. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan seseorang menjadi tuan rumahnya. Di samping tempat tidur, si Ye Yun berbicara, dan dia tidak lupa menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Dia hanya ingin memaksa Ye Chen turun gunung. Xiong Er mengutuk dengan pahit di samping, dengan luka di tubuhnya yang gemuk. Sialan, Ye Chen sudah tidak berguna, jadi jangan biarkan dia pergi. Untung Paman Cuksuan menyegel seluruh puncak Yunfei, dan juga untungnya Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi di dasar gunung. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia harus menemukan Yin Ziping mati-matian. Huo Teng menutupi dadanya dan terbatuk. Untung juga kakak senior Liu Yi telah mundur, kalau tidak, dia mungkin akan terluka parah. Petik 2. Ini benar-benar menurun. Si Tunan menggertakkan giginya, dia telah melakukan begitu banyak kesalahan, dan orang-orang tua itu masih melindunginya seperti itu, sungguh mengerikan. Petik 2. Suatu malam tanpa kata-kata, fajar menyingsing dalam sekejap mata. Di pagi hari, Ye Chen, yang telah tidur dengan nyenyak, berjalan keluar ruangan dengan wajah penuh energi. Xian Huo dan Tian Lei telah mengembalikan alkimianya, dan sekarang sangat sunyi. Tampaknya dipahami dalam konsepsi artistik dari metode rahasia mereka yang diteruskan oleh Ye Chen. Ketika dia keluar dari alkimia lagi, itu pasti luar biasa. Di halaman, Xian dan Hua sudah bangun pagi untuk berlatih. Semua orang berkeringat dan tak kenal lelah. Gadis kecil ini sungguh tidak sederhana, dia hanyalah seorang jenius dalam kultivasi. Melihat Xian dengan tenang, Ye Chen menghela nafas lagi. Pedang Ling Xuang ada di tangannya, dan dia menari seperti pesona. Segera, Chu Xuaner berjalan ke hutan bambu kecil. Dia mengenakan gaun peri yang berwarna-warni, dan dia luar biasa, sama seperti peri di 9 surga, suci dan tanpa celah. Ye Chen sedikit terpesona menontonnya lagi, tapi yang membuatnya menyesal adalah Chu Xuaner hanya mengenakan pakaian peri berwarna-warni, tetapi tidak memakai phoenix jepit rambut manik giok. Wow, begitu Chu Xuaner masuk, Xian, yang masih menarikan pedangnya, matanya yang besar menjadi tajam. Bibi, kamu sangat cantik. Gadis kecil, mulutmu semakin manis dan manis. Petik 2. Bibi apa? Aku akan dipanggil CZ mulai sekarang. Ye Chen datang, pertama menatap Xian dengan wajah lurus, tapi kemudian menatap Chu. Ketika Xuaner berada di tengah-tengah pertempuran, wajahnya menjadi cekikikan. Tuan, apakah Anda merindukanku? Apakah Anda terlalu banyak berpikir? Chu Xuaner berkata dengan acuh tak acuh. Satu kalimat itu membuat Ye Chen sangat malu, dan melihat Ye Chen kempes, Xian yang berada di sampingnya tidak lupa menutup mulutnya dan terkikik. Pergi berlatih. Ye Chen melambaikan tangannya ke arah Xian. Xian tersenyum lagi, dan terus menarikan pedang Ling Xuang di tangannya. Di sini, Ye Chen sudah bergerak lebih dekat ke Chu Xuaner, menggosok tangannya dan tertawa. Tuan, saya ingin turun gunung untuk berjalan-jalan hari ini. Jangan turun gunung, bisik Chu Xuaner. Tidak,
kamu benar-benar ingin membuatku menjadi tahanan rumah di gunung. Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan wajah sedih. Bukankah aku sudah memberitahumu, ketika Ling'er meninggalkan Bea Cukai, aku akan membiarkanmu turun gunung, kata Chu Xuaner dengan santai. Aku tidak mengerti. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Apakah ini terkait langsung dengan apakah aku bisa turun gunung atau tidak? Lagi pula, jika dia tidak keluar dari Bea Cukai, kamu tidak diizinkan untuk turun gunung. Aku tahu itu akan terjadi, kenapa aku tidak tinggal di Dancheng selama beberapa hari lagi. Wajah Ye Chen segera terkulai, orang tua Danchen berencana untuk memperkenalkan seorang istri bagiku, aku harus kembali setelah kamar pengantin. Yo, mendengar ini, Chu Xuaner tersenyum, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Nak, kamu sangat persaudaraan. Ini tidak buruk. Ye Chen tertawa datar, para biksu juga orang, masalah fisik selalu harus diselesaikan. Ye Chen, sebenarnya, tidak ada yang salah dengan menjadi penguasa Pil City. Chu Xuaner mengambil dalam-dalam napas. Apa yang dia katakan? Topiknya berubah sedikit cepat, jadi Ye Chen tidak bereaksi untuk sementara waktu. Dia menggaruk kepalanya, dan menatap Chu Xuaner dengan ragu. Tuan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk disembunyikan? Anak magang. Petik 2. Aku bisa menyembunyikan apapun darimu. Chu Xuaner mengangkat bahu, berusaha terlihat santai, tapi tidak peduli bagaimana dia bersikap, dia tidak berani menatap mata Ye Chen, seolah dia sedikit bersalah. Ya, pasti ada. Petik 2. Kamu punya kepala. Chu Xuaner melirik Ye Chen, jangan curiga sepanjang hari. Lebih baik berlatih lebih banyak ketika kamu punya waktu, untuk mengkonsolidasikan kultivasi realem yang sejati dan melatih alkimia kamu. Petik 2. Berbicara tentang kultivasi, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kedua tangannya, dan tersenyum. Tuan, apakah Anda memiliki seni mendalam yang terkait dengan formasi, yaitu jenis yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang bekerja sama? Petik 2. Untuk apa ini? Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Berhasil. Ye Chen terkekeh. Dia menginginkan formasi dan teknik yang mendalam itu, jadi dia secara alami mempersiapkan mereka untuk transformasi satu ki dari tubuh Dao Sanxing, tubuh Dao Api Abadi, dan tubuh Dao Petir Surgawi, dan meminta mereka untuk berlatih gabungan formasi serang atau segel. Teknik rahasia, itu benar-benar yang terbaik. Jangan bilang, memang ada. Chu Xuaner sangat berterus terang kali ini, dan menyerahkan 3 gulungan rahasia kepada Ye Chen. Ye Chen terkekeh, mengambilnya dengan tergesa-gesa, dan melirik 3 gulungan rahasia, formasi Yin Yang Tai Chi, formasi Sanxing Fumo, langit dan bumi segel Xuan Huang, guru. Saya tidak terbiasa dengan Anda yang terus terang kali ini. Ye Chen berkata dengan sengaja atau tidak sengaja sambil membolak-balik salah satu gulungan rahasia. Omong kosong, aku selalu sangat ceria. Chu Xuaner berkata dengan marah. Tentu saja, ada alasan mengapa Chu Xuaner begitu belak-belakan. Yang paling penting adalah dia harus menemukan sesuatu untuk Ye Chen lakukan, jika tidak dia akan turun gunung lagi dalam baris. Jika dia turun gunung, dia pasti tahu sesuatu yang mereka tidak ingin dia ketahui, dan pertempuran besar pasti akan terjadi. Luangkan waktumu. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, berbalik dan pergi tanpa mengganggu Ye Chen. Bersambung.